Halo semuanya, perkenalkan saya Mikaela Injeli. Hari ini saya akan menginterview kakak-kakak kelas dari SMAK Santa Maria Malang. Mereka merupakan siswa berprestasi sekaligus alumni dari SMPK Santa Maria 1 dan SMPK Santa Maria 2. Tunggu apa lagi? Ikutin terus videonya ya. Halo semuanya, saat ini saya sedang bersama Kak Alicia. Apa kabar Kak? Baik, kabarnya Kaela gimana? Kita tahu bersama kalau Kak Alicia ini udah meraih juara di berbagai bidang, khususnya di bidang modeling. Apa aja sih Kak tips kesuksesannya? Tipsnya, kalian harus mempunyai tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan juga nilai positif pemikiran kalian agar tidak mudah drop saat kalah lomba. Kak Alicia kan udah ikut banyak banget nih lomba. Lomba yang paling berkesan buat Kak Alicia apa? Wah, banyak sekali sih yang berkesan bagi saya, tapi salah satu lomba yang paling berkesan adalah Miss Photogenic 2022 ini. Karena menurut saya, ini adalah lomba foto model terbaik di Jawa Timur yang pernah saya ikuti, dan saya memiliki impian saya akan memenangkan lomba tersebut. Dan ternyata saya bisa memenangkan lomba tersebut. Jadi ini adalah hal yang paling berkesan sekali bagi saya. Wah, keren banget ya. Prestasi Kak Alicia ini kan tentunya udah sejak SMP nih Kak. Nilai positif apa sih yang bisa Kakak ambil dari sejak SMP sampai ke SMP? Untuk nilai positifnya, terlebih itu waktu saya SMP, saya adalah pribadi yang lebih introvert bukan extrovert. Jadi saya takut sekali untuk menyampaikan hal-hal yang saya sampaikan, maju depan umum. Dan sejak mengikuti dunia modeling ini, saya lebih ekstrovert, lebih berani untuk menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan dan juga menampilkan diri di depan umum. Wah, berarti kemajuannya banyak banget ya Kak dari SMP sampai ke SMP. Terakhir nih Kak, apa pesan yang bisa Kakak berikan kepada adik-adik yang lagi menyaksikan saat ini? Pesan untuk adik-adik semuanya, teruslah berjuang dan jangan mudah menyerah untuk mencapai keinginan yang kalian inginkan. Dan juga, yuk gabung ke SMAK Santa Maria Malang, karena di sekolah ini kalian bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Alicia. Sampai jumpa. Kita tunggu ya di SMAK Santa Maria Malang. Halo semuanya, saat ini saya lagi sama Kak Agung Karisma Timur. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik Mikaela. Nah teman-teman, Kak Agung ini adalah Ketua OSIS SMAK Santa Maria Malang yang baru saja terpilih loh. Coba boleh diceritain dong Kak, gimana pengalaman Kakak selama berorganisasi selama SMA ini hingga akhirnya bisa terpilih menjadi Ketua OSIS. Oke, baik. Jadi pada awalnya saya mengikuti organisasi OSIS ini diawali dari rasa penasaran. Jadi bagaimana sih OSIS di SMA itu? Hingga pada akhirnya di kelas 10 saya mencoba mendaftarkan diri menjadi OSIS. Dan puji Tuhan saya diterima sebagai anggota OSIS. Dan selama satu periode ternyata di OSIS ini memiliki banyak sekali event-event. Dan saya ditempatkan di beberapa si bidang. Selama ditempatkan di si bidang ini, saya harus menerapkan tanggung jawab dan totalitas dalam mengerjakan tugas-tugas OSIS, karena ini demi OSIS juga. Selain itu juga saya harus menjalin relasi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, hingga pada akhirnya saya mencoba mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan puji Tuhan banyak yang mendukung dan mempercayakan tugas ketua OSIS kepada saya. Apakah di SMP potensi Kak Agung udah terasa? Oke, baik. Jadi potensi dalam berorganisasi untuk saya ini sudah terasa sejak SMP, karena di SMP saya pernah menjabat sebagai OSIS selama 2 periode. Harapan Kak Agung buat SMAK Santa Maria apa? Oke, untuk harapan SMAK Santa Maria, semoga SMAK Santa Maria terus menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Terakhir nih Kak, boleh kasih pesan ke adik-adik yang lagi menyaksikan video ini? Oke, baik. Untuk adik-adik, tetap semangat dan pantang menyerah dalam meraih impian. Ke dapur memperbaiki keran, tapi tukangnya sudah pulang. Lalu adik-adik puteran, bergabunglah di SMAK Santa Maria Malang. Saya tunggu kehadirannya di SMAK Santa Maria Malang. Bangga Sanma. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama Kak Silvi. Halo Kak, apa kabar? Tentu saja baik. Teman-teman, Kak Silvi saat ini duduk di kelas 12 MIPA, dan pada semester 5 kemarin Kak Silvi berhasil meraih paralel 1 untuk angkatan kelas 12 MIPA.
Kak Silvi, sebelum meminta kakak sedikit bercerita, aku mau minta maaf dulu nih kak. Soalnya aku sempat cari tahu sedikit tentang prestasi kakak dari semester 1 sampai semester 5 ini. Ternyata Kak Silvi ini selalu berada di kisaran 10 besar paralel. Tapi pada semester 5 kemarin, Kak Silvi ini langsung melejit menduduki peringkat pertama. Tolong dong kak diceritakan dan bagi-bagi tips dong gimana kok bisa sampai di paralel 1. Oke, jadi mungkin saya menceritakan dulu dari ketika saya ada di kelas. Jadi ketika saya ada di kelas ini, biasanya ketika ada Bapak Ibu guru yang sedang menjelaskan ini, saya biasanya menyiapkan catatan kecil. Nah, di mana catatan kecil ini saya gunakan untuk mempersiapkan tes formatif. Nah, selain itu juga saya biasanya mencari informasi tambahan dari buku paket yang sudah disediakan dari sekolah dan juga dari literasi di internet. Kalau dari cerita Kak Silvi tadi, berarti kakak tidak berusaha sendiri, tapi juga merasakan dukungan dari sekolah. Boleh dong kak diceritain dukungan dari sekolah yang paling Kak Silvi rasain? Ya, jadi tentu saja dukungan yang paling saya rasakan itu adalah Bapak Ibu guru, yang mana Bapak Ibu guru ini selalu mendampingi siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk menambah wawasan kita dengan cara berliterasi. Namun tetap saja Bapak Ibu guru akan membantu siswa untuk memahami materi. Kalau dukungan dari masa SMP dulu gimana? Untuk dukungan selama SMP kurang lebih juga sama, di mana Bapak Ibu guru ini juga mendampingi siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dari cerita Kak Silvi tadi berarti bisa kita simpulkan kalau lulusan SMPK Santa Maria II yang melanjutkan ke SMAK Santa Maria tidak akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran karena cara pengajarannya yang berkesinambungan. Apakah benar Kak? Iya, benar sekali. Jadi untuk lulusan dari SMPK Santa Maria II Malang ini tidak akan kesulitan ketika pembelajaran di SMAK Santa Maria. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan buat adik-adik yang lagi menyaksikan video saat ini? Oke, tentu saja. Jadi adik-adik, mari bergabung di SMAK Santa Maria. Kakak tunggu ya. Terima kasih Kak. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama Kak Celi dan Kak Tania. Halo Kak, apa kabar? Baik, Kay. Kamu gimana? Baik juga. Teman-teman, Kak Tania dan Kak Celi merupakan siswa program percepatan. Mereka adalah 2 orang dari total 7 orang siswa program percepatan angkatan 2021. Kak Celi dan Kak Tania, boleh dong diceritain kenapa kakak mengambil keputusan untuk mengikuti program percepatan? Iya, jadi kami berdua memutuskan untuk mengikuti program percepatan karena hal tersebut merupakan hal baru buat kami. Kan untuk mengembangkan potensi nggak cuman gitu-gitu aja. Jadi kita ingin sesuatu yang baru, pengalaman baru di SMA ini. Jadi karena itu kita berdua memilih untuk ikut program percepatan gitu. Setelah masuk dalam program tersebut, bagaimana dinamikanya dan kendala serta kesenangan yang dialami selama mengikuti program percepatan bagaimana? Kalau kendalanya waktu awal-awal pasti tentang pembagian waktu. Kita harus punya manajemen waktu yang baik antara belajar, bermain sama teman-teman, dan juga mengembangkan potensi lain yang ada dalam diri kita. Kemudian untuk kesenangannya pasti banyak. Kan kita juga pasti senang karena bisa lulus lebih cepat daripada teman-teman. Juga kita bisa memulai ke perguruan tinggi duluan. Juga kita punya kesempatan kerja yang lebih besar daripada teman-teman kita. Oke, Kak, walaupun sibuk banget buat mencapai target di program percepatan ini, aku dengar kalau Kak Tania masih sempat ikut lomba dan memenangkan lomba tersebut. Boleh dong Kak sedikit diceritain, kan kalau program percepatan tuh udah padat banget ya, kok bisa-bisanya masih sempat ikut lomba? Iya, jadi sebenarnya itu berawal dari rutinitas percepatan ya. Kan kita udah terbiasa buat manage waktu. Jadinya kita pasti ada niat yang besar dan mau untuk ikut lomba-lomba, bakalan dapat kok prestasi yang sesuai dan membanggakan. Meskipun itu padat, meskipun jadwalnya penuh, tapi tetap kita bisa mengunggulkan potensi kita di bidang tersebut. Oke, kalau kita hubungkan pengalaman kakak saat ini dengan pengalaman kakak saat SMP, ada hubungannya nggak sih Kak? Apakah nilai dari SMP itu bisa dikembangkan saat sekarang SMA?
Contoh nilai yang bisa aku kembangkan dari SMP itu, dulu aku pernah rilis satu novel waktu SMP. Nah, itu aku kembangin lagi di SMA, dibantu juga oleh keluarga-keluarga di SMAK Santa Maria Malang ini. Jadi sekarang aku sedang tahap proses untuk rilis novel series. Kalau dengar sharing dari kakak berdua, aku merasa kakak berdua ini sangat menikmati pengalaman bersekolah di SMAK Santa Maria. Terakhir nih kak, boleh dong kasih pesan buat adik-adik yang lagi menyaksikan video saat ini. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa pilih SMA yang bisa membantu kalian dalam mengembangkan potensi diri ya. Oh ya, saran dari aku juga, pilih lingkungan yang sesuai dan dapat mengembangkan potensi kamu ya. Jangan sampai kalian ikut-ikutan temen aja, karena nyamannya temen belum tentu nyamannya kalian. Jadi, Yuk bergabung bersama kami di SMAK Santa Maria Malang. Lulus 2 tahun, mengapa tidak? Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama Kak Elizabeth Natalia. Halo Kak, apa kabar? Halo, luar biasa hari ini baik. Kita tahu bersama kalau Kak Elizabeth Natalia ini banyak meraih juara di berbagai bidang, seperti bidang menyanyi, modeling, dan bahkan sampai perfessionan. Apa sih Kak tips kesuksesannya? Oke, tips kesuksesan yang aku terapin pada diri aku sendiri, yang pertama tuh pokoknya harus terus belajar. Yang kedua, jangan berpuas diri dulu. Terus yang ketiga, jangan cepat untuk putus asa. Karena kalau kita punya ketiganya itu udah deh, pasti jalan untuk menuju kesuksesannya pasti dilancarkan. Oke, kan Kak Natalia ini udah ikut lomba banyak banget ya Kak. Lomba yang paling berkesan buat Kak Nat itu apa? Semua lomba tentunya berkesan ya. Dan yang pastinya kalau yang terbaru kemarin di bulan Januari adalah runner up 1 Miss Teen Star Indonesia 2022. Dan pastinya saya memakai selempang dan pakai crown dari itu juga. Wih, keren banget ya. Prestasi Kak Natalia ini kan tentunya sudah sejak jenjang SMP. Nilai positif apa yang Kak Natalia bisa dapetin dari SMP sampai dengan SMA ini? Oke, dari SMP, aku ini alumni dari SMP Katolik Santa Maria 2 Malang. Dan ya, dari SMP aku belajar percaya diri. Terus aku juga di sana dilatih untuk menggali kemampuanku. Bagaimana aku bisa percaya diri di depan orang, bagaimana aku tuh harus seperti apa di depan orang. Dan ya, aku berada di SMA Katolik Santa Maria Malang yang pastinya lebih menggali aku juga dalam potensi-potensi dan prestasiku. Jadi memang banyak banget yang aku dapatkan nilai positif dari SMP maupun di SMA. Oke, kalau dari pendampingan dari SMAK Santa Maria terhadap prestasi Kak Nat gimana Kak? Oke, itu pendampingan dari SMA Katolik Santa Maria pasti sangat besar. Dan ya, aku di sini sekarang tentunya berkat dari SMA Katolik Santa Maria juga. SMA Katolik Santa Maria pastinya memberikan banyak fasilitas ya, mulai dari non-akademik maupun akademik. Dan akademik di sini kan aku sering nih keluar dari jam pelajaran, terus keluar sekolah, izin, dan pastinya dibantu, dilancarkan juga. Oh ternyata ini loh solusinya, oh ini loh solusinya. Dan akhirnya aku saat mendapatkan prestasi juga diapresiasi seperti dipasang di baliho depan sekolah maupun saat di Instagram begitu. Dan pastinya itu benar-benar terima kasih kepada SMA Katolik Santa Maria Malang. Oke, terakhir nih ya Kak, boleh dong kasih pesan-pesan buat adik-adik yang lagi nonton video ini. Oke, kalian tunggu apa lagi? Kalian mau tetap eksis dan berprestasi? Masuk ke SMA Katolik Santa Maria Malang. Bangga Sanmar. Terima kasih Kak. Terima kasih.